Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Clarita, NIM 1750031. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Reverse Kode 4 untuk Keamanan Data Akta Autentik. Latar belakang, notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik khususnya sebagai saksi penandatanganan mengenai semua perjanjian dan penetapan yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Notaris PPAT Sisnarto SHMKN merupakan salah satu pejabat notaris yang ada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang membuat akta pendirian PT, CV, yayasan, serta organisasi lainnya. Notaris sendiri memiliki kewajiban untuk menjaga dan merahasiakan segala keterangan mengenai akta yang dibuat. Sementara itu, akta yang telah dibuat oleh Notaris Sisnarto SHMKN hanya diarsipkan dalam bentuk tipe file dokumen sehingga memungkinkan kerahasiaan akta tidak aman. Permasalahannya yaitu, belum adanya sistem yang dapat menjaga kerahasiaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris PPAT Sisnarto SHMKN. Batasan masalah yang pertama, data yang digunakan adalah data akta autentik 2020, yang kedua jumlah data 50 data, yang ketiga data yang dianalisa adalah data berupa teks, dan yang terakhir adalah data yang digunakan data akta autentik perjanjian dari klien notaris PPAT Sisnarto SHMKN. Penjelasan metode. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli yang disebut plaintext diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca yang disebut ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Komponen kriptografi yaitu plaintext, ciphertext, encryption, decryption, cipher, dan key. Plain text adalah pesan asli yang dapat berupa teks, kode biner, atau gambar yang perlu dikonversi menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Ciphertext adalah format yang dihasilkan selama proses enkripsi plain text dapat dikonversi menjadi Rust format. Enkripsi adalah proses mengenkripsi plain text sehingga dapat menyediakan ciphertext menggunakan algoritma decryption dan secret key. Decryption adalah proses kebalikan dari encryption, di mana ia mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Cipher adalah formula yang terdiri dari berbagai langkah yang menggambarkan bagaimana proses enkripsi atau dekripsi dilaksanakan pada suatu informasi. Dan key adalah informasi terpisah yang digunakan untuk mengontrol output, yaitu ciphertext dan plain text. Algoritma kriptografi reverse kode 4 atau yang disebut juga dengan RC4 merupakan salah satu algoritma kunci simetris yang berbentuk stream cipher. RC4 menggunakan panjang kunci dari 1 sampai 256 byte yang digunakan untuk menginisialisasikan tabel plain text untuk menghasilkan ciphertext. Algoritma RC4 menggunakan dua buah S-box, yaitu array sepanjang 256 yang berisi permutasi dari bilangan 0 sampai 255. Cara kerja algoritma RC4 yaitu inisialisasi Xbox pertama isi secara berurutan yaitu S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, sampai seterusnya S255 sama dengan 255. Kemudian inisialisasi array lain yaitu misal array K dengan panjang 256, isi array K dengan kunci yang diulang sampai seluruh array K terpenuhi. Contoh, inisialisasi Xbox dengan panjang 4 byte, maka array S menjadi S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, dan S3 sama dengan 3. Dan misalkan kunci terdiri dari 2 byte, yaitu 1 dan 7, maka kunci akan diulang sampai mengisi seluruh array K, sehingga array K menjadi K0 sama dengan 1, K1 sama dengan 7, K2 sama dengan 1, dan K3 sama dengan 7. Kemudian proses selanjutnya yaitu pengacakan Xbox dengan langkah I sama dengan 0, J sama dengan 0, for I sama dengan 0 to 255, J sama dengan J plus SI plus KI
mod 256. Kemudian swap atau tukarkan nilai SI dan nilai SJ. Setelah itu, buat pseudo random byte dengan langkah I sama dengan I plus 1 mod 256, J sama dengan J plus SI mod 256. Kemudian, tukarkan nilai array SI dan SJ. Berikut demo aplikasi program yang akan saya jalankan. Pada saat saya menjalankan program, yang akan tampil pertama yaitu form login. Di sini saya akan mencoba memasukkan username dan password yang salah. Kemudian saya pilih tombol masuk, maka akan tampil pesan pastikan username dan password benar. Saya akan mencoba memasukkan password yang benar, kemudian saya pilih tombol masuk, maka akan tampil form menu utama yang menampilkan menu enkripsi, dekripsi, dan informasi. Di sini saya akan memilih menu enkripsi terlebih dahulu, kemudian saya menekan tombol cari file, saya akan memilih perjanjian jual beli kapal, kemudian saya pilih open, di sini saya akan memasukkan kunci 1, 2, 3, 4, kemudian saya tekan tombol kunci atau tombol enkripsi. Kemudian saya akan simpan filenya dengan nama OK, dan saya pilih simpan, dan akan tampil pesan file terencrypt. Di sini saya akan mencoba untuk melihat file yang telah saya encrypt sebelumnya. Filenya telah berubah menjadi kode ASCII yang tidak dapat dibaca. Dan saya akan kembali ke program, kemudian saya pilih menu dekripsi, dan sama seperti sebelumnya, saya akan menekan tombol cari file. Kemudian saya akan memilih file yang telah saya enkripsi sebelumnya, yaitu OK. Kemudian saya pilih open. Dan saya memasukkan kunci yang sama seperti saat menenkripsi, karena jika kuncinya berbeda, maka file tidak akan dapat dibaca. Dan saya menekan tombol buka kunci atau tombol decrypt. Saya akan menyimpannya dengan nama baca, kemudian saya simpan, dan akan tampil pesan file terdecrypt. Kita akan mencoba untuk melihat kembali file yang telah saya dekripsi. Di sini kita bisa lihat file yang sebelumnya berupa kode ASCII telah bisa dibaca kembali. Kemudian saya akan kembali ke program. Di sini saya memilih tombol kembali. Dan jika saya memilih menu informasi, maka akan tampil informasi mengenai enkripsi dan dekripsi, serta cara menggunakan aplikasi. Dan selesai. Baik, demikianlah demo aplikasi mengenai penerapan reverse kode 4 untuk keamanan data akta autentik. Aplikasi ini masih sederhana, dan jika teman-teman ingin menyampaikan saran, kritik, atau pertanyaan lainnya, silakan masukkan ke dalam kolom komentar dan sebisa mungkin akan saya jawab. Dengan berakhirnya demo aplikasi ini, maka berakhir pula presentasi skripsi saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.